看什么呀？太好了！哎呀，师傅，救我！ Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Nah, kali ini kita akan bercerita film berjudul The Monkey King 3 yang rilis tahun 2018. Nah, sambil nostalgia dengan begitu menyenangkan, yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Dalam perjalanannya mencari kitab suci, Biksu Tong bersama dengan ketiga muridnya kini terlihat tengah mengarungi sungai besar. Namun tidak seperti sungai biasanya, Wukong justru merasa ada yang janggal dari arah kejauhan. Ia merasa ada hawa jahat yang sangat kuat berasal dari celah tebing tinggi yang ada di sana. Dan benar saja, seekor ikan besar muncul dari dasar sungai yang sempat menghentikan perjalanan mereka. Nah, tak ingin terjadi hal buruk pada rombongannya, Parkai sempat meminta pada monster ikan itu untuk mengizinkan mereka melintasi sungai. Namun tampaknya hal itu tak diindahkan oleh monster tersebut. Lain halnya dengan Wukong, ia yang melihat perangai monster itu justru merasa tertantang dan memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan tanpa memperdulikan larangan dari si monster. Monster yang menjadi dewa penjaga di sungai itu pun menjadi sangat marah. Hingga akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi di sungai tersebut. Beruntung bagi Wukong dan yang lainnya, mereka yang sempat akan ditelan mentah-mentah oleh si monster ikan seketika mendapat pertolongan dari Buddha. Sebuah portal tiba-tiba muncul dan membuat Biksu Tong bersama ketiga muridnya selamat setelah terhempas ke tempat lain jauh dari jangkauan monster sungai tadi. Entah apa yang direncanakan oleh Buddha, Biksu Tong dan rombongannya malah kini muncul di atas tebing yang membuat mereka semua terjun bebas. Nah, menariknya Biksu Tong yang tengah terjatuh malah mendapati kemunculan sosok wanita yang sedang memanjat tebing tersebut. Alhasil, wanita itu pun akhirnya ikut terjatuh setelah terkena reruntuhan bebatuan di sana. Namun, beruntung bagi mereka semua. Meski sempat jatuh dari ketinggian, tapi Wukong masih bisa menyelamatkan semuanya. Sementara wanita tadi berhasil diselamatkan oleh rusa miliknya. Di dasar tebing, Biksu Tong yang masih penasaran dengan wanita tadi akhirnya kembali bertemu dengan sosok tersebut. Anehnya, wanita yang menunggangi rusa itu malah menanyakan perihal status pria yang disandang oleh Biksu Tong dan yang lainnya. Seolah ia sama sekali tak pernah sekalipun bertemu dengan sosok pria dalam hidupnya. Mendapat jawaban jujur dari Biksu Tong, wanita itu pun kemudian berlalu pergi dari sana. Nah, di sini menariknya, sosok wanita yang sempat bertemu dengan rombongan Biksu Tong ternyata adalah seorang ratu di kerajaannya, di mana tempat tersebut tak ada satupun pria dan hanya dihuni oleh kaum wanita saja. Namun ada hal aneh yang dirasakan oleh ratu sejak pertemuannya dengan Biksu Tong. Hatinya seperti merasakan ada hal yang aneh yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Karena alasan itulah, maka ratu lalu melihat-lihat kembali teks kuno peninggalan leluhur untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Termasuk rasa penasarannya pada kaum pria yang tak pernah ia jumpai selama ini. Dalam tulisan kuno dijelaskan bahwa pria adalah racun yang sangat berbahaya dan bisa membuat perasaan wanita menjadi kacau, seperti yang dialami ratu saat ini. Namun sayangnya, bagian yang menjelaskan tentang obat dari racun tersebut malah menghilang. Hal inilah yang sempat membuat ratu menjadi sangat kebingungan. Tak hanya itu, perasaan ratu juga menjadi semakin dibuat khawatir karena kemudian permaisuri pembimbing yang datang mengungkapkan bahwa salah satunya obat dari racun tersebut adalah dengan membunuh pria yang sempat ditemui ratu. Atas alasan itulah, permaisuri pun lalu memerintahkan pasukan kerajaan untuk memburu pria yang dimaksud. Sementara itu, Biksu Tong yang tengah menyusuri hutan bersama murid-muridnya akhirnya bisa ditangkap tanpa perlawanan. Mereka lalu digiring oleh pasukan kerajaan untuk menghadap permaisuri. Dalam perjalanannya, Wukong dan yang lainnya tidak hanya dibuat terkejut oleh kemunculan banyak wanita yang menjadi penduduk dari kerajaan tersebut, tetapi juga sosok wanita yang mereka temui sebelumnya yang ternyata adalah ratu di sana.
Nah, sialnya sosok peramal di kerajaan malah memperlihatkan gambar kuno yang menampilkan Biksu Tong dan ketiga muridnya, di mana kedatangan mereka dianggap sebagai ancaman untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Atas alasan itu juga, permaisuri yang tak ingin hal buruk terjadi pada kerajaannya lalu memerintahkan para pengawal agar segera mengeksekusi Biksu Tong dan murid-muridnya. Entah apa yang ada di benak ratu. Ia yang mendengar perintah permaisuri malah meminta penangguhan eksekusi yang akan dilakukan pada para pria-pria di sana. Ia berdalih jika dirinya ingin menginterogasi lebih dulu Biksu Tong dan yang lainnya sebelum benar-benar dieksekusi esok hari. Merasa tak ada yang aneh dengan permintaan tersebut, permaisuri pun mengabulkan permintaan sang ratu. Nah, di malam itu, upaya kabur juga sempat dilakukan oleh Wukong dan yang lainnya. Meski keluar tahanan bukanlah perkara sulit bagi mereka, namun sayangnya aksi itu seketika terhenti setelah mereka terhalang oleh perisai tak kasat mata yang menjadi kubah pelindung kerajaan tersebut. Alhasil, Wukong dan yang lainnya pun mau tak mau harus kembali ke sel mereka lagi. Nah, tak lama kemudian, Ratu bersama para pengawalnya pun datang. Dalam interogasinya, Ratu bukannya mencecari banyak pertanyaan pada Biksu Tong, tetapi justru mengungkapkan apa yang ia rasakan sejak pertama kali bertemu dengan biksu tersebut, di mana hatinya begitu berdebar tak karuan dan merasa sulit untuk melupakan momen pertemuannya itu. Mendengar pengakuan sang ratu, Biksu Tong lalu menjelaskan bahwa ia hanyalah seorang biksu biasa yang sedang bertugas ke barat mencari kitab suci. Bahkan ia juga turut memberikan catatan perjalanannya pada sang ratu setelah berharap agar pihak kerajaan tak perlu lagi menahan mereka. Esok hari pun tiba dan kini saatnya bagi Biksu Tong bersama ketiga muridnya menjalani eksekusi mati. Namun secara tak terduga mereka malah mendapati sang ratu yang sedang menyamar sebagai petugas kerajaan. Wanita itu mengatakan bahwa ia telah mengganti anak panah dengan mainan dan meminta Biksu Tong serta ketiga muridnya untuk berpura-pura mati saat terkena panah tersebut. Ratu bahkan mengungkapkan jika ia telah memiliki rencana lain untuk menyelamatkan rombongan biksu itu. Sesuai pesan ratu, Biksu Tong dan yang lainnya pun berpura-pura mati dalam eksekusi kali ini. Dan benar saja, rombongan Biksu Tong yang dianggap sudah mati itu pun lalu dibawa oleh ratu ke kuil rahasia yang berada di balik air terjun. Di tempat itulah ratu mengatakan bahwa saat ini mereka tengah berada di tepi sungai Ibu, di mana tempat itulah yang menjadi awal terciptanya kerajaan yang dihuni oleh kaum wanita. Ratu mengungkapkan bahwa dahulu kala leluhurnya sempat dikhianati oleh seorang pria hingga nyawanya terancam. Karena kondisi itulah leluhurnya pun bersembunyi di kuil rahasia dan membuat perisai yang melindungi sekitar area tersebut. Tak hanya mencari ketenangan dengan bersemedi saja, leluhurnya juga turut menulis banyak rahasia yang kemudian ia buat sebagai buku besar di istana kerajaan. Sialnya, bagian tulisan yang membahas tentang cara keluar dari perisai malah robek dan hilang. Meski begitu, Ratu meyakini jika bagian yang hilang dari tulisan tersebut kemungkinan berada di kuil rahasia. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa ia membawa Biksu Tong dan muridnya bersamanya. Ia lalu meminta pada para biksu itu untuk ikut mencari tulisan yang hilang. Namun Ratu juga berpesan agar semuanya berhati-hati karena di tempat itu terdapat dua kalajengking raksasa yang berjaga. Uniknya, robekan yang hilang dari buku besar ternyata bukanlah sekedar kertas biasa, melainkan kertas yang bisa bergerak sendiri dan terus mencoba menghindar. Seolah benda ini memang dibuat khusus untuk mencegah siapa saja agar tidak mengetahui cara keluar dari perisai di kerajaan tersebut. Aksi kejar-kejaran yang berujung dengan saling serang pun terjadi. Pasalnya dua kalajengking yang berjaga akhirnya terbangun dan mencoba menghalang Wukong beserta kawanannya. Meski sempat diwarnai dengan ketegangan, namun pada akhirnya Wukong dan yang lainnya bisa mengetahui isi dari tulisan di sana, termasuk petunjuk gerbang ajaib yang akan muncul apabila terdapat cinta sejati. Dari sinilah akhirnya terungkap bahwa dahulu kala di kerajaan itu sempat ada seorang gadis yang jatuh cinta dengan dewa sungai. Namun mirisnya mereka tak bisa saling bertemu karena adanya perisai yang memisahkan keduanya. Alhasil mereka hanya bisa melepas rindu dengan perisai sebagai sekatnya.
Nah, konyolnya mereka yang sedang mendengar cerita legenda kerajaan itu tiba-tiba merasa sakit perut yang luar biasa. Dan ternyata diketahui bahwa mereka saat ini sedang hamil, kecuali si Wukong. Fenomena tak masuk akal itu pun lalu dijelaskan oleh sang ratu. Ia menyebut bahwa air sungai itulah yang menjadi penyebab kehamilan Biksu Tong dan muridnya. Wanita itu mengatakan bahwa siapapun yang meminum air dari sungai ibu akan hamil tanpa adanya proses pembuahan. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa para wanita di kerajaan tersebut tetap bisa melahirkan keturunan meski tanpa adanya pria di sana. Menyadari kehamilan mereka bisa menjadi penghambat upaya mencari dalam kitab suci, Wukong lalu mencari obat penggugur kandungan sesuai dengan arahan sang ratu. Namun siapa sangka cuy, obat penggugur kandungan yang sukses membuat perut Biksu Tong dan muridnya kembali mengecil, malah justru memicu kekesalan dari biksu itu sendiri. Biksu Tong beranggapan bahwa upaya menggugurkan kandungan bagaimanapun juga sama seperti aksi pembunuhan yang keji. Atas dasar itulah ia malah kini terlihat bersedih dan lebih sering murung. Dalam kesedihannya, Biksu Tong melalui waktunya dengan menulis doa-doa dari kitab suci di permukaan tanah, seperti yang sudah menjadi kebiasaannya. Ratu yang melihatnya pun seolah ikut bersedih juga. Hingga kemudian ia pun ikut membantu biksu itu menuliskan doa-doa yang sama sepanjang tanah di sana. Namun secara tak terduga, mereka yang terlalu fokus dengan tulisannya malah tidak menyadari bahwa saat ini permaisuri bersama dengan pengawal kerajaan telah mengepungnya. Tak ingin adanya rasa cinta yang tumbuh antara Biksu Tong dan sang ratu, permaisuri akhirnya berinisiatif untuk menghanyutkan biksu itu jauh ke lautan lepas. Melihat hal tersebut, ratu yang tak tega dengan hukuman yang harus dialami Biksu Tong akhirnya nekat mengejar biksu itu hingga kemudian mereka berada dalam satu kapal yang sama. Lain halnya dengan si permaisuri. Ia yang melihat perjuangan sang ratu malah kini teringat kembali dengan legenda lama, di mana kutukan akan menimpa kerajaan wanita bila tak ada sosok ratu di sana. Karena alasan itulah maka permaisuri lalu meminta bantuan pada Wukong agar mau mencari ratu dan Biksu Tong, serta membawa mereka kembali ke kerajaan. Hal itu semata dilakukannya agar kerajaan wanita tidak musnah oleh kutukan. Meski merasa kesal, namun pada akhirnya Wukong pun bersedia untuk membantu permaisuri. Terlebih ia juga tak ingin kehilangan sosok Biksu Tong yang selama ini bersamanya. Di waktu yang sama, perjalanan penuh rintangan benar-benar dirasakan oleh Biksu Tong dan sang ratu. Hingga tanpa sadar mereka malah mendapati sebuah gerbang yang sangat besar di hadapannya. Meyakini jika itu adalah jalan sesatunya untuk bisa selamat, Biksu Tong berlalu pergi menuju gerbang tersebut. Sama halnya dengan sang ratu, ia yang merasa tak bisa lagi hidup tanpa Biksu Tong lalu mengungkapkan perasaannya, di mana ia benar-benar ingin selalu bisa bersama dengan biksu tersebut. Nah, di waktu yang sama, gerbang raksasa yang selama ini tertutup oleh kabut seketika muncul dan terlihat dengan jelas oleh orang-orang yang masih berada di pulau kerajaan wanita. Ketiga murid Biksu Tong pun lalu berusaha menghampiri gurunya itu. Mereka kemudian bersama-sama melewati gerbang raksasa untuk bisa kembali melanjutkan perjalanannya mencari kitab suci. Momen haru juga sempat terjadi. Ratu yang saat itu hendak keluar dari gerbang tiba-tiba terhalang oleh perisai tak kasat mata yang menghentikan langkahnya begitu saja. Namun bukannya menyerah, Ratu justru terus berusaha sekuat tenaga untuk bisa menerobos perisai tersebut. Secara tak terduga, aksi nekat yang dilakukan Ratu ternyata berdampak pada semua penduduk di kerajaannya. Satu demi satu, tubuh mereka mulai berubah menjadi batu. Sama halnya dengan tubuh Ratu yang perlahan juga mulai mengeras. Tak tega dengan apa yang dialami oleh sang Ratu, Biksu Tong akhirnya berbalik arah dan mendekap tubuh sang Ratu. Seolah ia benar-benar tak ingin jika wanita itu harus berubah menjadi batu sama seperti penduduk lainnya. Secara mengejutkan, aksi nekat yang dilakukan Biksu Tong ternyata mampu mengubah kondisi di kerajaan wanita. Tubuh sang ratu yang sempat akan menjadi batu tiba-tiba kembali ke wujud asalnya. Sama halnya dengan penduduk yang lain. Di waktu yang sama, Dewa Sungai yang mendapati terbukanya gerbang di kerajaan wanita lalu memutuskan untuk menyusup masuk ke dalamnya.
Beralih ke Ratu, peristiwa yang sempat dilalui di gerbang tadi ternyata telah membuat dirinya tak sadarkan diri. Kendati demikian, Permaisuri jelas merasa sedikit lega karena kini Ratu telah kembali dan kerajaan wanita masih utuh seperti sebelumnya. Dari sini juga terungkap bagaimana masa lalu dari Permaisuri, di mana ia dulu sempat diberi mandat untuk menjaga dan membesarkan Ratu saat masih kecil. Tak hanya itu, Permaisuri di masa muda ternyata adalah gadis yang sempat menjalin hubungan istimewa dengan Dewa Sungai. Namun karena sumpahnya pada kerajaan untuk membesarkan Ratu, maka Permaisuri pun mengorbankan perasaannya sendiri dengan meninggalkan Dewa Sungai begitu saja, dan bersumpah untuk tidak keluar sedikit pun dari kerajaan wanita. Di sisi lain, keputusan Permaisuri ternyata telah menyakiti perasaan Dewa Sungai. Alasan itulah yang membuat Dewa Sungai murka dan menaruh dendam pada kerajaan wanita. Kemudian di tempat lain, Biksu Tong yang tak tega dengan penderitaan sang ratu kini semakin dibuat bimbang. Bahkan ia sampai bersimpu memohon ampun kepada Buddha karena rasa bersalahnya tersebut, termasuk mengaku tak sanggup untuk meninggalkan ratu begitu saja. Momen sakral itu ternyata telah menarik perhatian Dewi Kuan Yin. Ia lalu muncul dan menjelaskan tentang status Tong sebagai seorang biksu, di mana biksu seharusnya tidak hanya mencintai satu orang saja, tetapi harus mencintai semua makhluk di dunia. Tak berhenti sampai di situ, Dewi Kuan Yin juga mengatakan bahwa ia akan melepas jubah merah yang selama ini dikenakan biksu Tong, dan baru akan memberikannya lagi ketika biksu itu telah terbebas dari hawa nafsunya. Perkataan Dewi Kuan Yin agaknya bukanlah sekedar gertakan saja, karena ternyata jubah merah biksu Tong tiba-tiba terlepas sendiri ketika ia hendak menghampiri sang ratu. Bahkan Wukong yang sempat mencoba memakainya pada biksu Tong pun berulang kali gagal. Seolah menjelaskan bahwa saat ini hati sang biksu masih bercampur dengan hawa nafsu dan belum layak untuk menjadi seorang biksu seperti sebelumnya. Di waktu yang sama, Permaisuri yang tengah menjaga ratu tiba-tiba kedatangan Dewa Sungai yang setelah sekian lama tak berjumpa dengannya. Dalam pertemuan itu, Dewa Sungai sempat membujuk Permaisuri agar mau ikut dengannya untuk menjalin hubungan asmara mereka seperti dulu kala. Namun kali ini keteguhan hati Permaisuri nampaknya tak lagi goyah. Ia bahkan dengan tegas menolak tawaran Dewa Sungai dan lebih memilih untuk tetap menjaga ratu. Mendapati penolakan tersebut, perasaan Dewa Sungai pun kian hancur. Ia lalu menyelinap masuk ke kamar sang ratu dan membawanya pergi dari sana bersama Biksu Tong. Aksi itu jelas telah memancing amarah Wukong. Alhasil aksi kejar-kejaran dan saling serang pun terjadi di antara keduanya, hingga kemudian ratu dan Biksu Tong pun berhasil diselamatkan. Tak ingin menyerah begitu saja, Dewa Sungai yang terlanjur dirundung amarah pun lalu berubah wujud menjadi monster ikan raksasa dan memporak-porandakan kerajaan wanita. Aksi itu jelas sangat merepotkan ketiga murid Biksu Tong yang ada di sana. Bahkan semua penduduk kini telah berhasil ditenggelamkan oleh badai besar yang dibuat monster tersebut. Menariknya, Biksu Tong yang juga ikut tenggelam seketika dibuat hanyut dalam kesedihan setelah mendapati para penduduk tak bersalah itu harus tenggelam karena ulah Dewa Sungai. Ia pun lalu berdoa kepada Buddha untuk meminta keselamatan bagi semua penduduk di sana. Secara ajaib, doa tulus yang dipanjatkan Biksu Tong seketika langsung dijawab oleh Buddha. Tangan Buddha muncul dari langit dan menyelamatkan semua orang yang tenggelam. Tak hanya itu, Buddha juga turut menghukum Dewa Sungai yang dianggap sudah terlalu hanyut dalam percintaan hingga menciptakan bencana besar. Nah, setelah melalui perjuangan beratnya, Ratu kini telah pulih dan mengembalikan buku catatan milik Biksu Tong. Tak seperti sebelumnya, ia yang saat ini nampak lebih memahami tentang tugas berat yang diemban oleh Biksu Tong. Bahkan ia sadar betul bahwa perjalanan mencari kitab suci jelas jauh lebih penting ketimbang hanya sekedar memikirkan tentang percintaan saja. Ratu pun lalu melepas kepergian Biksu Tong beserta ketiga muridnya dari kerajaan wanita. Nah, di akhir film terlihat Biksu Tong dan ketiga muridnya yang terperanjat dengan gunung berapi di hadapan mereka. Seolah meski akan ada tantangan baru, namun mereka tetap harus bersemangat untuk menghadapinya. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy.
Nah, itulah alur cerita dari film The Monkey King 3 yang rilis tahun 2018. Semoga apa yang aku sampein bisa menemani kalian di kala santuy ya sobat. Kalau suka dengan kisah-kisah seperti ini, sobat bisa banget nih aktifkan lonceng notifikasi untuk menonton video-video keren kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.